Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Terima kasih atas kehadiran dari komite sekolah, kemudian dari tim manajemen, perwakilan guru, kemudian siswa sebagai perwakilan dari siswa SMK PGRI Jatibarang yang diwakili oleh Ketua OSIS dan wakilnya ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama bertukar pendapat, sharing tentang apa yang sudah dilakukan oleh SMK PGRI Jatibarang. Kita hari ini berdiskusi, sharing tentang budaya positif yang sudah ada di SMK PGRI Jatibarang. Karena budaya positif ini adalah hal yang penting, perlu diterapkan, dilakukan oleh SMK. Apalagi kita sudah menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak industri. Sebenarnya sudah banyak hal ya yang dilakukan oleh kita. Ya, kita ingatkan saja teman-teman ya bahwa kita sudah menerapkan budaya positif itu jauh-jauh hari. Walaupun memang kadang pada pelaksanaannya budaya positif itu ada kendala gitu. Seperti budaya positif yang kita menekankan kepada siswa mengenai disiplin waktu, bahwa mereka harus datang ke sekolah persis sebelum jam 7. Kalau mereka terlambat, mereka maka tidak boleh masuk mengikuti pembelajaran. Boleh masuk kalau sudah diantar kembali oleh orang tua. Kemudian dari disiplin pakaian, kemudian disiplin rambut, bahwa laki-laki itu tidak boleh potongannya lebih dari 1,5 cm, itu ya. Kemudian yang siswi perempuan tidak boleh menggunakan make up, itu adalah budaya positif salah satunya. Kemudian yang kita lakukan juga setiap hari siswa muslim maka wajib berdoa hafalan Al-Quran juz 30 sebelum KBM, kemudian sebelum mereka pulang. Selanjutnya kita sudah menerapkan budaya industri. Kita melatih siswa untuk membiasakan mereka mengenalkan tentang budaya yang sudah ada di industri, yaitu budaya 5S. Ini kan sebagai bentuk komitmen kita bahwa sekolah kita sudah diakreditasi oleh PT Dahasu dan mendapatkan nilai A. Maka kita konsisten untuk menerapkan budaya 5S yang sudah dilakukan secara terjadwal dan setiap hari. Kemudian budaya positif lainnya yang kita kembangkan, setiap Sabtu kelas 10 wajib mengikuti pengembangan mental dari jam 7 sampai jam 10. Dan masih banyak hal lagi sebenarnya budaya-budaya aturan yang mengatur perilaku siswa-siswi supaya mereka punya karakter dan disiplin yang sesuai dengan kita harapkan atau sesuai dengan tuntutan industri. Itu sih sebenarnya. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai cara, strategi supaya bagaimana budaya positif itu bisa berjalan dengan baik. Memang dibutuhkan menurut saya supaya budaya itu berhasil, optimal, membawa manfaat bagi peserta didik dan sekolah, perlu adanya komitmen bersama. Saya minta kita sebagai teman-teman yang ada di sini dan siswa mewakili, komitmen bersama dikuatkan lagi. Kemudian budaya positif itu bisa berjalan dengan baik kalau dilaksanakan secara kontinu, terus menerus gitu. Kemudian ada guru, kepala sekolah, TU yang menjadi teladan. Bagaimana siswa bisa melakukan hal yang baik, misalnya disiplin, tapi gurunya, kepala sekolahnya misalnya datang terlambat, itu akan seperti menepuk air di dulang ya, istilahnya seperti itu, kembali lagi ke kita. Jadi kitanya sendiri yang harus menjadikan contoh teladan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kemudian siswa, mohon ini diberikan masukan apa yang sudah kita lakukan, apakah memang sudah bagus atau memang ada hal yang perlu diperbaiki dan perlu dievaluasi bersama supaya hasilnya benar-benar optimal. Dan saya ingin budaya positif itu sudah menjadi yang terintegrasi tuh dalam pembelajaran sehari-hari tuh, guru tuh di kelas tuh memang sudah menerapkan budaya positif itu gitu. Jadi bukan memisah-misahkan, sudah include, sudah menyatu gitu dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah.
Itu sih mungkin sebagai awalan dari saya supaya budaya positif ini bisa membawa dampak yang sangat luar biasa bagi sekolah, khususnya bagi siswa SMK PGRI Jatibarang. Tuh, saya pengen minta pendapatnya dulu nih, bagaimana dari komite sebagai komite sekolah atas apa yang sudah berjalan di SMK PGRI Jatibarang. Terima kasih, mangga Bapak Komite. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas mengenai budaya positif yang dilakukan oleh SMK PGRI Jatibarang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah tentu saja. Kami tentu mewakili para orang tua menyambut baik terkait dengan budaya positif, terutama lebih kepada bagaimana anak-anak dipersiapkan untuk hafal juz 30. Harapannya ini ke depan lebih dipertajam dengan tidak hanya melibatkan guru, syukur pada masa-masa tertentu bisa melibatkan tokoh masyarakat atau para ulama sehingga bisa mempertajam dari bacaan anak-anak kita. Tentu saya juga menyampaikan apresiasi menyangkut budaya positif hafalan Quran ini karena inilah yang secara khusus para orang tua menjadi senang karena tentu harapannya anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang bisa menyelamatkan para orang tuanya untuk tidak disiksa kubur maupun disiksa api neraka. Karena bagi kami hafalan juz 30 ini sangat begitu luar biasa dahsyat karena ada ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qum anfusakum wa ahlikum nar, bahwa kami para orang tua tentu berharap bahwa anak-anak kami ini kelak dia bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Jadi teruskan terkait budaya positif hafalan juz 30 dan mungkin evaluasinya adalah tinggal mempererat hubungan dengan ulama-ulama, ustadz-ustadz terdekat untuk bisa juga andil dalam kaidah untuk hafalan maupun bacaan Quran anak-anak kita. Budaya positif lainnya saya kira yang tadi sudah disampaikan sudah sangat luar biasa dan tentu kami mengapresiasi, menyetujui, menyepakati dan terus bergerak maju untuk kepentingan SMK PGRI Jatibarang. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan mewakili dari komite sekolah atau dari para orang tua, dan secara langsung juga kami menyampaikan rasa terima kasih terkait dengan didikan para guru kepada anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Komite atas masukannya dan sarannya. Kemudian selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Wakasek kurikulum nih, karena kan tadi budaya positif itu juga harus terintegrasi dalam pembelajaran karena fokusnya adalah pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi utama tujuan akhirnya adalah pada peserta didik. Bagaimana tuh Pak Sugiarto sebagai Wakasek kurikulum tim manajemen? Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK PGRI Jatibarang yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan saran dan mungkin masukan dan kritik barangkali tentang budaya positif yang sudah dilakukan oleh SMK PGRI Jatibarang. Tadi Ibu menyatakan bahwa di SMK PGRI Jatibarang ini sekolah yang sudah terakreditasi industri, khususnya bekerjasama dengan PT Astra Daihatsu. Nah, di sekolah kita memang sudah berjalan adanya budaya kerja yang diterapkan kepada siswa-siswi kita. Namun secara garis besar hal ini masih belum maksimal. Di antaranya adanya budaya siswa harus berjalan di jalur hijau. Nah, kegiatan budaya kerja siswa berjalan di jalur hijau ini menurut pandangan saya itu masih kurang maksimal
karena mungkin belum adanya aturan atau sanksi yang diterapkan oleh sekolah kepada siswa-siswi kita yang melanggar dalam berperilaku berjalan sesuai jalur hijau. Dan mungkin juga belum adanya fasilitas yang memadai, karena kalau saya lihat, perhatikan jalur hijau yang kita buat ini kan masih belum permanen, sehingga jalur hijau itu mudah terhapus dalam waktu beberapa bulan. Nah, kalau saya boleh memberikan masukan, bagaimana caranya kalau jalur hijau yang kita adakan di sekolah ini dibuat secara permanen sehingga bisa tahan lama, sehingga anak-anak juga bisa melakukan atau beraktivitas di sekolah kita itu sesuai dengan ketentuan, yaitu berjalan di jalur hijau. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua tentang budaya positif, tentang literasi. Nah, kegiatan literasi di sekolah kita kalau saya melihat itu belum maksimal. Mungkin disebabkan oleh ada beberapa fasilitas yang belum memadai. Di antaranya mungkin kita fasilitas ruang perpustakaan kita yang belum nyaman, kemudian ketersediaan buku bacaan juga belum maksimal, kemudian juga belum adanya pojok literasi. Jadi ini perlu dipikirkan untuk difasilitasi supaya budaya positif tentang literasi itu bisa berjalan efektif kepada seluruh siswa yang ada di SMK PGRI Jati Barang. Itu saja mungkin Bu, barangkali masukan dan saran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya dari tim Pakasek Kurikulum untuk pembelajaran berkaitan dengan budaya 5S dan budaya literasi ya. Oke, selanjutnya barangkali ada perwakilan dari guru, mangga untuk menyampaikan. Siapa? Ibu Sopiatun, mangga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Ini saya perwakilan dari guru. Saya lihat ya, sering setiap hari, ini khususnya anak siswa yang suka sakit. Nah, kadang-kadang kan izin. Setelah itu ditaruhnya ditempatkan di UKS, sedangkan UKS-nya kan ruangannya sempit. Nah, kadang-kadang pada saat sakit dia tuh izinnya dari pagi sampai siang karena tidak dijemput orang tua ataupun ya siswa sendiri tuh kalau pulang kan suka diantar sama temennya. Nah, itu kendalanya kalau seandainya siswa sakit gitu. Jadi sebenarnya yang nganter itu dijemput apa temennya. Kadang-kadang kalau jauh kan suka temennya juga. Terus berikutnya kalau pagi kan suka telat anak. Kadang-kadang kan anak kalau udah 3 kali suruh pulang lagi, itu juga kendalanya. Nah, kadang-kadang anak kan nggak balik lagi dengan orang tuanya. Jadi ya yang dikhawatirkan gitu, nggak balik ke rumah, tapi dia kemana? Itu. Terus berikutnya kalau pagi kan kita sering razia lipstik atau kosmetik. Tapi kadang-kadang kalau sudah sampai dalam ada aja gitu yang masih ada yang seperti itu. Dan juga kadang-kadang ada juga razia yang apa tuh yang dalamnya kerudung gitu, siput. Kadang-kadang sampai dalam juga ya itu kelihatan gitu. Terus berikutnya yang program 5S, kita kan sering mengadakan setiap 2 minggu sekali program 5S. Tapi kendalanya kadang-kadang kalau ini udah disapu selasarnya, tapi ada kelas lain yang masih belum gitu. Jadi pada saat lewat ya terinjak-injak kotor lagi gitu. Terus ini anak kan satu kelas 40 siswa ya di kelas. Terus kan ini bagian itu. Tapi kadang-kadang nggak kelihatan siapa yang nyapu, siapa yang ininya. Karena ya kemungkinan kalau bisa anak-anak yang sudah ini nyapu dulu, terus langsung ke bawah atau turun gitu. Terus siapa lagi, jadi jangan ngumpul di kelas itu aja. Itu yang 5S. Jadi kalau kita ngumpul di situ, kadang-kadang kan masih kotor lagi. Karena anak kan ya penuhnya di ruangan itu, jadi semuanya kan keluar membersihkan. Itu kayaknya kurang efektifnya seperti itu 5S tuh. Jadi semuanya ngumpul di situ. Jadi yang udah disapu atau enggak tetap saja di situ. Jadi alangkah baiknya kalau itu ya udah bagian nyapu udah selesai turun gitu. Kumpul di mana gitu di lapangan. Karena kan berdoa untuk penutupnya kan sudah sebelum melakukan kebersihan ya kita kan berdoa dulu. Jadi kan anak sudah
sudah melakukan tugasnya gitu. Jadi ya turun gitu, ngumpul di lapangan. Terus sekarang bagian apa? Misalkan bagian ngepel, ya udah biarkan aja yang ngepel semuanya. Jadi biar terpantau siapa yang bekerja, siapa yang enggak. Itu aja Ya. sih. Terima kasih Ibu untuk Ya. masukannya mengenai kegiatan yang 5S, kemudian mengenai aturan mengenai budaya positif siswi dilarang menggunakan make up, sama yang siswa budaya positif yang kedisiplinan, kedatangan ya. Oke, terima kasih. Nanti kita kumpulkan dulu pendapatnya masing-masing. Kemudian sekarang saya minta pendapat dari siswa perwakilan. Bagaimana tuh pendapat kalian tentang apa manfaatnya atau bagaimana lah? Coba tentang budaya yang aturan yang sudah diterapkan di sekolah kita. Siapa yang mewakili? Ayo. Gak apa-apa, silakan. Sisi, ayo. Sampaikan aja apa. Bukan dulu ya Bu. Agak tegang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh guru dan terutama kepala sekolah telah memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan saran dan masukan dari kami. Tapi di sini saya lebih mengungkapkan keuntungan bagi kami para siswa atas adanya tindakan budaya positif yang ada di SMK PGRI Jatibarang. Karena menurut saya ini sangat bermanfaat dari segi material maupun non material. Kayak contohnya penerapan jalur hijau. Itu mungkin hal yang sepele, tapi bisa jadi untuk kedepannya saat kita berada di perusahaan atau di suatu tempat yang memang harus berjalan seperti itu bukan jadi halangan untuk kita. Itu bukan hal yang berat lagi karena kita sudah terbiasa di sini. Gitu, itu contoh kecilnya. Dan juga yang paling sangat menguntungkan juga kayak kita juga bisa memanage waktu karena jam 7 kan yang lain mungkin belum pada siap. Kalau kita jam 7 harus sudah di sekolah, bukan dari rumah baru berangkat gitu. Jadi ini juga bakal ngebuat kita sebagai siswa, oh ya gimana caranya supaya kita tuh tidak terlambat. Oh ya gimana caranya kita supaya tidak terjadi kecelakaan dan terburu-buru gitu. Nah, selanjutnya saya juga merasa dengan adanya program seperti ini merasa terbantu karena tidak semua sekolah menyediakan tentang program menghafal Al-Quran. Jadi selain saya mencari ilmu tentang pelajaran, tentang jurusan saya, tapi saya juga bisa mendapatkan ilmu tentang agama. Selain agama, saya juga bisa mendapatkan tentang organisasi, tentang pelatihan yang lain, mental dan juga pengembangan diri yang lain, outbound dan juga lain-lain. Dan masukan dari saya untuk semuanya, terutama siswa juga, saya ingin ya sama-sama untuk saling mengingatkan karena juga memang benar yang dikatakan sama Pak Sugiarto ya tadi tentang jalur hijau itu belum permanen, tapi juga banyak nggak sedikit guru yang melanggar tersebut. Jadi kita para siswa pasti berpikir oh ya sudah guru saja melanggar, bagaimana buat kita, ngapain kita berlebihan gitu untuk ngelewatin ini gitu. Tapi itu juga bukan pemikiran saya, cuma saya juga sering mendengar pernyataan tersebut. Jadi masukan saya ya sama-sama evaluasi saya juga sebagai siswa gitu. Sudah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya Sisi, kemudian teman-teman ya dari pendapatnya tadi Pak Komite mengenai program hafalan ya. Insya Allah kita tindak lanjuti lah bahwa usul ada kita melibatkan tokoh agama ya untuk supaya lebih maksimal lagi hasilnya gitu, karena dengan siswa yang 1.600 kemudian guru agama hanya 5 gitu mungkin tidak maksimal. Jadi dengan melibatkan tokoh lain atau melibatkan guru-guru lain ya yang bukan basicnya guru agama tapi mempunyai kemampuan mungkin untuk dilibatkan. Kemudian mengenai usul dari jalur hijau, oke, kita berarti nanti diusahakan ya supaya itu menjadi permanen. Apakah kita membeli cat khusus yang tidak mudah luntur ya. Kemudian kita perlu ada sosialisasi kembali Pak, mungkin sosialisasi kembali kepada guru dan siswa untuk bahwa ini jalur hijau, maka siswa dan guru siapapun yang ada di sini jalanlah sesuai dengan jalur hijaunya. Perlu dikuatkan kembali mungkin ya itu. Kemudian Ibu Sopiatun mengenai tadi ya, itu harus jadi pemikiran kita tuh ya, dengan memulangkan siswa. Kadang ya saya juga kepikiran memulangkan siswa. Kan padahal memulangkan siswa mereka boleh kembali lagi ke sini dengan membawa orang tua.
Tapi ternyata faktanya ada yang dipulangkan tapi tidak kembali ke sini, tidak kembali ke rumah, tidak masuk sekolah. Akhirnya mereka kan di mana nih bergentayangannya? Akhirnya kan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin bisa dicari solusi bersama, strateginya bagaimana nih untuk mengatasi hal ini gitu ya. Kemudian tadi mungkin ada tentang pelaksanaan pembagian jadwal 5S gitu di antara siswa itu. Sebenarnya tinggal diefektifkan kembali peran guru yang mengajar di jam terakhir itu. Diefektifkan kembali pembagian tugasnya. Kemudian gurunya mendampingi benar-benar di situ sebenarnya. Itu mungkin ya. Oke, dan tadi pendapatnya dari Neng Sisi, ya terima kasih atas masukannya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya sebenarnya budaya positif di sebuah SMK itu memang sangat diperlukan. Salah satunya tujuan untuk pentingnya budaya positif di sekolah adalah mempersiapkan, melatih siswa untuk memasuki dunia kerja atau menjadi anggota masyarakat atau dimanapun dia nanti setelah lulus. Jadi mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja atau melanjutkan atau dimanapun mereka akan berada setelah mereka lulus. Ini kan sebagai ajang latihan. Tuh. Kemudian yang kedua, penting budaya positif ini juga untuk mengembangkan karakter mental peserta didik. Itu. Kemudian otomatis dengan adanya budaya positif juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kita dengan adanya budaya positif ini juga mempersiapkan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau tidak ada kedisiplinan, tidak ada aturan, gimana kita bisa lingkungan belajarnya bisa bersifat kondusif. Kemudian semua bisa berjalan kalau tadi guru, TU, OSIS dan yang lainnya mempertahankan melakukan kegiatannya dengan konsisten, terus berkesinambungan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal oh ada guru ya atau oh ada yang lainnya baru berjalan, tidak. Kemudian guru kita, saya sendiri harus mampu menunjukkan sebagai figur teladan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian dari komite mangga ditambahkan. Sebelum nanti ditutup, dan itu tadi sudah merujuk kepada putusan ya. Hanya satu yang saya kira belum maksimal dalam konteks putusan ketika ada anak yang terlambat kemudian dipulangkan. Kalau memang kekhawatirannya sebenarnya memang bagus ketika dipulangkan ada keterlibatan orang tua ketika anaknya terlambat dan diketahui. Tapi kalau memang fakta di lapangan ada beberapa anak tidak kembali lagi kepada orang tua dan kembali kepada sekolah, ini justru menjadi kekhawatiran. Oleh karena itu mungkin harus mulai ada kebijakan yang mengikat bahwa anak yang memang terlambat ini diupayakan harus menyetor hafalannya saja, jadi atau membaca Al-Quran itu lebih manfaat, lebih berfaedah dibandingkan anak harus pulang kembali. Tinggal ditentukan aja, dia harus hafal 1 ayat, 2 ayat, kemudian langsung setoran pada saat itu lebih baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saran yang bagus sekalian untuk mendukung supaya mempercepat program hafalan. Jadi nanti OSIS disampaikan kembali. Jadi siswa yang datangnya terlambat tidak dipulangkan, ya, karena khawatir tadi. Ya, untuk mencegah itu berarti dia suruh menghafal surat Al-Quran juz 30 itu. Jadi bukan surat pendek yang ya Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, di luar itu gitu. Ya, menurut saya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Maaf Bu, boleh tambahan? Kita sudah menerapkan itu Bu untuk yang telatnya 1 atau 2 juga. Sama aja, pokoknya tidak boleh menghafalkan surat yang pendek. Namun banyak menyepelekan juga. Kita memberi hukuman tuh bukan hanya tentang fisik aja, kayak bending dan lain-lain, tapi ada hafalannya. Cuman menurut saya untuk yang lebih dari 3 kali tapi tetap hafalan surat itu tidak membuat jerak menurut saya Pak. Karena kalau masalah hafalan surat mereka udah sering gitu. Kadang ada juga yang alasannya aku lagi sakit, jadi hafalan surat aja, terus lihat di HP. Kita kan sudah memberikan waktu, sok dihafalin dulu kayak gitu. Tapi tetap saja anaknya malah sudahlah cuma hafalan doang, ya udahlah cuma bending doang. Jadi menurut saya kurang aja. Oke, saya kira tanggapi ya dari komite. Saya kira baik apa yang sudah dilakukan dan teruskan aja dilakukan mengenai hafalan Quran itu. Tinggal kita mengambil strategi yang baru, yaitu bagaimana
rekap siswa yang terlambat. Tadi ada beberapa anak yang sering terlambat. Rekapnya dilakukan. Yang 3 kali 4 kali itu datangkan orang tua untuk diberikan pengetahuan kepada orang tuanya dan pengarahan kepada siswanya. Ini jauh lebih baik karena sekali lagi pendidikan ini adalah hakikatnya tanggung jawab bersama antara pemerintah, tentu saja sekolah dan para orang tua. Jadi apa yang tidak terjadi di lapangan lakukan aja, nggak apa-apa. Tinggal sekolah bagaimana membangun sinergi dengan orang tua yang siswanya sering kali terlambat dipanggil, terlambat lagi dipanggil lagi orang tuanya beberapa kali, itu jauh lebih baik sih gitu. Ya, jadi nanti tolong OSISnya membantu merekap sebulan dia sudah, kalau lebih dari 3 kali berarti nanti koordinasi dengan Pak Suryana untuk membuatkan surat undangan orang tuanya beserta siswanya ya ke saya gitu. Ya seperti itu, setiap bulannya itu harus direkap, ada ya, ada catatan khususnya. Ada, biasanya di sekretaris. Ya. Pak Suryana Ya. barangkali ada. Ya, Pak Suryana ada barangkali memberikan pendapat atau bagaimana? Iya sih, untuk terkait masalah ini sebenarnya dari pihak kita gitu, pembina OSIS dan IDS itu sudah punya satu rencana. Jadi untuk setiap siswa yang terlambat itu mulai dari 3 kali atau yang berulang gitu akan dikonsultasikan atau diserahkan ke wali kelas agar ada suatu tindakan tadi pemanggilan orang tua gitu. Iya, pemanggilan, karena ya seperti yang tadi disampaikan memang untuk penegakan aturan sekolah termasuk disiplin ini perlu koordinasi dari berbagai pihak, bukan hanya dari OSIS, pembina OSIS gitu ya. Jadi wali kelas juga punya peran karena mau bagaimanapun siswa ini juga salah satunya penanggung jawabnya adalah wali kelas juga. Ini wali kelas nanti bisa saling koordinasi dengan orang tua. Jadi mungkin itu bisa diterangkan. Ya, terima kasih atas penyampaian informasinya. Jadi Tambahan, Bu. ya tambahan Pak, Untuk Bapak Mangga. yang telat itu kemarin dari tim BDS sudah koordinasi dengan sudah saya buatkan formnya, daftar nama nanti yang sudah 3 kali itu telat itu nanti dibuatkan, ada formnya sudah saya gandakan di Panata. Nanti tugas Panata itu akan menyerahkan ke Wali kelas. Jadi daftar namanya telatnya itu beberapa kali, nanti pihak dari wali kelas itu akan memanggil orang tuanya, seperti itu. Ya. Sudah saya buatkan. Ya, terima kasih Pak Opan. Nanti ditindaklanjuti saja Pak Opan. Jadi kemudian tolong untuk sama-sama memantau. Jadi sudah disampaikan ke wali kelasnya ditindaklanjuti tidak nih, supaya wali kelas juga menindaklanjuti informasi dari OSIS gitu. Supaya sama-sama untuk mengurangi keterlambatan siswa, supaya tidak ada lagi siswa yang terlambat, dan semua budaya positif yang diterapkan di SMK PGRI Jati Barang semuanya mudah-mudahan bisa berjalan terus dengan baik, kemudian bisa konsisten, bisa continue, kemudian membawa hasil yang optimal dan maksimal bagi peserta didik kita, supaya meningkatkan citra positif juga di mata masyarakat gitu tentang SMK PGRI Jati Barang mengenai apa yang sudah menjadi school culture budaya kita ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.